Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Nindya Putri Arum, dosen digital marketing. Perkenalkan, nama saya Kristianto, mahasiswa Unsia dengan NIM 240301020219. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang membandingkan dan menganalisis dua brand untuk memenuhi ujian akhir semester yang dibebankan kepada saya. Tugas UAS kali ini yaitu analisis dan membandingkan dua brand dalam konteks digital marketing. Saya coba memilih dua brand. Yang pertama kita akan bahas yaitu Nike. Seperti kita ketahui, Nike ini brand yang sangat terkenal, terutama di Indonesia. Jadi kalau kita coba bahas historinya, Nike ini didirikan pada tahun 1964 di Amerika Serikat dengan nama awal Blue Ribbon Sport (BRS) oleh Phil Knight, mahasiswa MBA Stanford, dan Bill Bowerman, pelatih atletik. Pada awalnya, BRS bukan produsen sepatu, melainkan distributor sepatu Onitsuka Tiger Jepang yang ada dijual di Amerika. Lalu perubahan nama menjadi Nike, yaitu pada tahun 1971, perusahaan memutuskan untuk berpisah dari Onitsuka Tiger dan memilih untuk mengembangkan sepatu sendiri, mengubah namanya menjadi Nike yang diambil dari Dewi Kemenangan Yunani. Logo swoosh yang terkenal dibuat oleh mahasiswa desain dengan biaya yang sangat murah, tapi kini logonya itu menjadi salah satu logo paling ikonik di dunia. Nike berkembang pesat karena mereka berinovasi pada produk, misalnya sole waffle buatan Bowerman. Mereka juga memiliki strategi endorsement atlet-atlet yang super terkenal menjadi brand ambassador mereka seperti Michael Jordan, Serena Williams, dan juga atlet dengan most following di Instagram yaitu Cristiano Ronaldo. Mereka juga mempunyai kampanye ikonik Just Do It pada tahun 1988. Nike tidak hanya menjual sepatu, tapi menjual gaya hidup, motivasi, dan semangat kompetisi. Sekarang kita coba bahas sedikit histori dan perkembangan dari brand yang kedua yang saya pilih, yaitu Adidas. Tidak kalah dengan Nike, ini brand yang sangat besar dan sangat terkenal juga di negara kita. Adidas ini didirikan lebih awal, yaitu pada tahun 1949 di Jerman oleh Adolf Dassler atau biasa dipanggil Adi. Sebelumnya, Adi Dassler mendirikan perusahaan sepatu bersama kakaknya Rudolf Dassler. Namun konflik pribadi membuat mereka berpisah. Logo Swiss yang terkenal dibuat oleh mahasiswa dengan biaya yang sangat murah, sama seperti Nike, tapi logonya juga menjadi logo yang paling ikonik di dunia. Lahirnya Adidas dan Puma. Akibat perpecahan tadi antara kakak dan adik, Adi Dassler dan Rudolf Dassler masing-masing mendirikan perusahaan yang berbeda. Adi Dassler punya Adidas, Rudolf mendirikan Puma. Persaingan Adidas dan Puma bahkan membelah satu kota kecil di Jerman, yaitu kota Herzogenaurach. Nama Adidas berasal dari gabungan Adi, nama panggilannya Adolf Dassler, dan Dasslernya dari menjadi Des, jadi Adidas, Adi Dassler. Adidas terkenal melalui beberapa diantaranya, yaitu mereka fokus pada olahraga profesional, terutama sepak bola, juga atletik, lari, dan sebagainya. Inovasi sepatu sepak bola dengan stud, dominasi di Piala Dunia dan Olimpiade. Sering waktu, Adidas berkembang ke lifestyle dan streetwear, terutama lewat kolaborasi dengan selebriti dan desainer terkenal. Sekarang kita coba masuk ke analisis perbandingan strategi digital marketingnya Nike dan Adidas. Nike dan Adidas merupakan dua brand olahraga terbesar di dunia yang bersaing ketat dalam industri aparel dan footwear.
Persaingan keduanya tidak hanya terjadi pada produk, tetapi juga pada strategi digital marketing, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan terhadap konsumen di era digital. Strategi digital marketingnya Nike menerapkan strategi direct to consumer (DTC) berbasis digital dengan fokus pada website dan aplikasi, Nike App, SNKRS. Mereka juga fokus di storytelling emosional dengan campaign mereka yang terkenal Just Do It. Konten marketing berbasis inspirasi dan atlet. Juga mereka fokus pada community marketing. Nike sangat kuat dalam brand driven digital marketing, di mana emosi dan gaya hidup menjadi pusat komunikasi. Bagaimana dengan strategi marketing digital marketing Adidas? Adidas menggunakan strategi digital marketing yang lebih berbasis kolaborasi dan tren. Mereka mengandalkan influencer, selebriti, dan fashion icon. Mereka kuat di media sosial, di Instagram, di TikTok. Juga mereka menggabungkan sport, lifestyle, dan streetwear. Adidas lebih agresif dalam trend-based marketing dan pop culture. Bagaimana kita mulai masuk dengan kelebihan dan kekurangan dari Nike? Kelebihan Nike, brand positioning mereka sangat kuat, loyalitas pelanggannya tinggi. Jadi kalau udah pakai Nike, biasanya mereka cenderung akan memakai Nike lagi. Juga mereka kelebihannya di ekosistem digital terintegrasi, apps dan data konsumen. Kekurangannya, harganya mungkin relatif mahal bagi sebagian orang, kurang fleksibel juga untuk segmen pasar menengah ke bawah karena harga tadi. Bagaimana dengan Adidas? Adidas kelebihannya, mereka fleksibel mengikuti tren, kolaborasinya kreatif untuk meningkatkan exposure, lebih mudah menjangkau segmen fashion dan anak muda. Kekurangannya, brand image kadang kurang konsisten, juga mereka ketergantungan pada tren dan kolaborasi. Sekarang kita coba membahas persaingan, target market, dan penjualan dari Nike dan Adidas. Di persaingan ini, Nike dan Adidas itu bersaing langsung dalam sepatu olahraga, aparel atletik, lifestyle, dan juga lifestyle sportswear. Nike unggul dalam dominasi brand global, sedangkan Adidas unggul dalam adaptasi tren. Bagaimana dengan target market mereka? Nike, target marketnya atlet profesional, konsumen performance oriented, juga komunitas olahraga. Bagaimana dengan target marketnya Adidas? Anak muda, fashion oriented, customer, dan streetwear community. Di penjualan, Nike cenderung unggul dalam penjualan langsung via platform digital, margin dan juga margin keuntungan yang lebih tinggi. Kalau Adidas unggul di volume pasar lifestyle dan penetrasi tren fashion global. Bagaimana penggunaan teknologi digital dalam pemasaran? Kalau Nike, mereka menggunakan big data dan AI untuk personalisasi produk, juga aplikasi mobile untuk engagement dan penjualan, membership digital untuk loyalty program, AR untuk experience produk. Kalau Adidas, social media analytics untuk tren, influencer marketing berbasis algoritma engagement. Mereka juga memakai digital campaign berbasis user generated content, dan terakhir mereka memakai e-commerce omnichannel. Sekarang kita coba analisis dan perbandingan strategi dua brand ini. Kalau Nike, menurut pandangan saya, Nike sangat unggul dalam membangun emosi dan loyalitas melalui digital marketing. Namun, pendekatan yang terlalu eksklusif berpotensi membatasi pertumbuhan di segmen pasar yang lebih luas. Kalau Adidas kreatif dan adaptif terhadap perubahan tren digital. Namun, ketergantungan pada kolaborasi berisiko melemahkan identitas inti brand jika tidak dikelola secara konsisten. Jadi, di akhir video presentasi ini, secara digital marketing, Nike unggul dalam strategi jangka panjang dan data driven. Kalau Adidas, dia unggul dalam kreativitas, tren, dan viral marketing. Keduanya sukses, tapi dengan pendekatan yang berbeda sesuai target market masing-masing. Nike dan Adidas menunjukkan bahwa keberhasilan digital marketing tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesesuaian strategi dengan identitas brand dan perilaku konsumen. Nike fokus pada kekuatan brand dan data, sementara Adidas menekankan kreativitas dan tren digital.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.